Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Ya, saudara semua, selamat malam. Baku dapat kembali di live streaming ini beta di malam hari ini. Ini beta Reza Syarna Mual bersama dengan beta pun saudara laki di negara. Silakan Bapak El. Dan beta Roy Sipahelut di negara Bali Barat. Siap, Bu. Ya. Oke, boy. Nah, saudara semua, ketemu pun topik malam ini, kita akan bicara tentang kepemimpinan Kristen dalam tantangan yang ada sekarang ini, ya, di dalam tantangan zaman sekarang ini, menyangkut dengan gereja 4.0, kepemimpinan Kristen dalam tantangan modern hari ini, tantangan hari ini. Nah, saudara, tidak gampang di era-era di zaman ini, dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak kendala di dalam kehidupan, begitu banyak perkembangan yang sangat cepat melintas di dalam kehidupan, lalu kekristenan bergumul dengan kepemimpinan, para pemimpin di gereja, pemimpin jemaat, majelis jemaat, ketua majelis jemaat, lalu lebih jauh lagi ke klasis, bahkan secara sinodal, bahkan boleh dikatakan sebenarnya skopnya itu bisa juga menyangkut para pemimpin Kristen yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kita akan lebih menspesifikasikan percakapan kepada kepemimpinan Kristen dalam tantangan modern secara khusus terkait dengan
gereja 4.0 di zaman ini, gereja yang berkembang dengan segala macam apa yang terjadi di zaman ini, bagaimana seorang pemimpin hadir, seorang gembala hadir di tengah-tengah zaman ini untuk mengarahkan umatnya menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Kira-kira itu ketemu percakapan malam ini. Boy mungkin mau tambahkan sesuatu terkait dengan percakapan malam ini, dan nanti baru ketemu lebih fokus ke apa yang ketemu mau bicarakan tentang kepemimpinan Kristen, dalam hal ini kepemimpinan Kristen. Silakan Bu. Ya, beta kasih satu tagline yang seringkali sebuah adagium yang seringkali, tapi adagium dalam tanda kutip, bahwa sometimes there's the many Christian, they try to become a Christian leader. They think if I become a Christian leader, I have the power, I have the authority dalam pelayanannya dia. Nah, ini yang paling keliru sekali ketika seseorang Kristen menjadi seorang Kristen. Dia berpikir bahwa kalau saya jadi pemimpin, itu saya pertama dapat memerintah orang lain, dapat berkuasa atas orang lain, dapat mengatur atas orang lain. Ini benar-benar paradoks dengan apa yang Yesus ajarkan, bahwa memang melayani adalah menjadi hamba. Nah, hari ini kita melihat banyak pemimpin Kristen tidak lagi berpatokan pada apa yang Yesus ajarkan, bahwa seorang pemimpin dia harus melayani orang lain. Kebalikan, hari ini jemaat melayani gembala. Ini berbeda dengan penggembalaan yang Yesus ajarkan sendiri kepada para murid, yang diteruskan oleh para rasul, Paulus, dan lain sebagainya. Yang itu tagline pertama, Bu. Kemudian yang kedua, yang saya lihat adalah banyak orang ketika ingin menjadi pemimpin, they try to become a leader, tetapi tidak dengan karakter, karena mereka dengan gift, dengan karisma. Karisma bring people to on the top, but just character can maintain the leader to still or to keep on the top. Nah, ini yang pemimpin Kristen harus memahami ini dengan baik. Nah, dalam berbicara dalam konteks Kristen, hampir ya dalam beberapa tahun kemarin juga dalam sebuah sebagai seorang pelayan dalam sebuah organisasi gerejawi di bangsa ini yang Protestan karismatik yang cukup besar di bangsa Indonesia, GBI. Saya tidak takut untuk memberikan kritik secara terbuka, bahkan melakukan kritik secara kritik yang membangun secara live streaming langsung. Ya, ketika sidang sinode saya nggak bisa hadir waktu itu, tapi saya memberikan suara saya, sebuah catatan kepada sinodal untuk tidak waktu itu kita tulis dan langsung di status, kemudian ada di streaming, untuk menyatakan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin sinode dalam konteks sinodal beta waktu itu adalah bahwa untuk menghindari money politik di dalam konteks sidang sinode waktu itu, Bu. Karena berbicara tentang pemimpin nanti yang berintegritas. Nah, kalau pemimpin sudah mulai dengan become a leader with money, maka saya percaya there's no word in God in him when he speaks to other. Itu sih yang beta pikir, Bu Echa. Nah, hari-hari ini kan, hari ini kalau gereja rusak di satu kota, gereja have no power, maka tiga tungku itu, Bu, tiga tungku. Kalau di Papua, di Maluku tuh kenal ada tiga tungku ya. Ada gereja, ada pemerintah, kemudian ada lembaga apa lagi, Bu? Tiga tungku itu. Nah, itu jadi ada tiga lembaga itu. Nah, kalau gereja sendiri sudah rusak, gereja nggak bakalan menjadi berkat buat pemerintah. Nggak ada pesan kenabian gitu. Jadi itu sih yang beta lihat, Bu Echa, di Katong percakapan malam hari ini sebagai hal yang nanti Katong percakapan, Katong diskusikan.
Bu dengar suara? Sangat dengar dengan jelas. Sangat dengar dengan jelas. Tadi Bu pun suara putus-putus, mungkin beta pun sinyal saya dulu baik-baik, tapi beta harap Bu sudah dengar suara baik-baik kan? Sangat jelas, clear. Ya, oke. Baik Bu. Boy, jadi kita akan menyoroti yang khusus malam ini bicara soal kepemimpinan Kristen dalam tantangan modern ini. Jadi kita harus garis bawahi dulu kepemimpinan Kristen, bukan kepemimpinan lain. Jadi kalau beta membahasnya itu harus gitu, karena kepemimpinan Kristen punya style tersendiri, punya lebih tepatnya punya syarat tersendiri, punya syarat tersendiri. Jadi sing asal nama pemimpin saja, tapi harus ada syarat tersendiri yang harus didudukan di dalam kriteria itu dulu. Jadi ketika itu didudukan dalam kriteria itu, kita akan bisa punya landasan berpikir, landasan berbicara sesuai dengan kriteria itu. Kira-kira gitu, Boy. Jadi kalau dari sudut beta tuh, dari sudut beta, yang paling utama itu sebenarnya adalah seorang pemimpin Kristen itu, kalau dia bilang dia pemimpin Kristen, berarti dia harus takut tongala nomor satu, Bu. Dia takut tongala. Kalau dia takut tongala, saya bisa pakai dia gitu. Takut tongala itu, takut Tuhan itu berarti di dalamnya dia menerima Alkitab sebagai firman Allah dulu, Bu. Itu nomor satu. Ya. Takut Tuhan. Yang kedua sebenarnya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang paling utama, Bu. Karena kalau takut Tuhan, kepemimpinan Kristen, bilang Kristen aja, itu Kristus di dalamnya, sudah ada unsur Kristus. Jadi kalau dia tidak kenal Kristus sebagai pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam dia punya hidup, dan dia bisa mengatakan bahwa Kristus satu-satunya jalan keselamatan, jalan hidup kekal dan keselamatan, kalau itu dia bisa terima, itu berbeda syarat utama. Yang ada yang lain syarat itu. Kalau saya cuma pemimpin organisasi Kristen, ya, itu pun masih ada Kristennya. Yang ketiga tuh tadi, menerima Alkitab sebagai firman Allah. Karena dengan menerima Alkitab sebagai firman Allah dan satu-satunya landasan untuk Tuhan berbicara kepada ketong, maka dengan demikian arah dan tuntunan kepemimpinan dia jelas, Bu. Kalau beta kriteria itu yang paling utama. Nanti masalah karakter dan segala macam akan mengikuti, sebab tiga unsur itu di depan itu telah mewakili semua bagian-bagian dari hal ini. Sebenarnya ada unsur salah satu unsur lagi, takluk dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dalam semua keputusan yang dia buat. Ya, ada keempat itu firman Allah, terima firman Tuhan. Jadi tiga unsur itu paling utama. Takut Tuhan Allah gitu. Kalau saya takut Tuhan Allah, saya bisa. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu syarat mutlak. Kalau saya mengenal keselamatan di dalam Kristus, omong kosong Ale duduk bicara di situ, ya. Karena Ale tidak bisa meyakinkan umat dan memimpin cuman sebuah organisasi duniawi saja. Ini bicara soal kekristenan Kristus sebagai itu, dan satu-satunya Juru Selamat dalam Ale pun hidup, dan Ale bisa mengabarkan itu. Ketiga, terima tuntunan pimpinan Roh Kudus dalam setiap keputusan yang dibuat. Bukan bikin asal suka pumau saja, haus kekuasaan lah bikin ikut suka, saya bisa. Yang keempat, dasar utama dalam semua pemikiran dan sikap itu adalah menerima Alkitab sebagai firman Allah. Kalau Alkitab cuma dianggap sebagai buku sejarah saja, forget it. Itu saya bisa sama sekali. Ketemu bisa melakukan banyak hal ya, dengan ketemu pun kepintaran, kepandaian, kecerdasan. Tapi kalau ketemu saya punya 4 unsur itu dari situ, itu saya pakai. Ya, beta setuju kira-kira itu, Bu. Ada alur pikiran yang lain? Ya. 4 poin itu kan menjadi basically as a foundation for a good Christian. Itu sebenarnya fondasi yang paling memadai sekali, paling bagus untuk seorang Kristen. Nah, kalau kita lihat pemimpin Kristen dalam konteks Old Testament, kemudian dalam New Testament, kita bisa lihat bahwa entah dia seorang dalam gereja perjanjian baru itu kan ada 5 jawatan, ada guru, gembala, nabi, rasul, pengajar, dan lain-lain. Kemudian kalau dalam konteks PL itu sudah pasti 2, salah satunya adalah imam, Kohanim, Leviticus, kemudian yang terakhir itu adalah nabi. Nah, nabi, prophet. Nah,
mereka ini semua ini kan diurapi, anointed by God. Karena itu yang tadi Bu Resa bilang dituntun oleh Roh Kudus itu bagus sekali, itu benar. Karena seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin itu adalah the man or the woman that who is influencing by divine spirit of God. Artinya orang yang dipengaruhi oleh Roh Allah, karena pengertian nabi, pengertian imam, dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Allah, fulfilled in spirit. Nah, kalau seseorang itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan? Karena ketika seorang gembala, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Dalam sebuah diskusi dengan salah satu teman juga di gereja suku di Bali, cukup bagus pengertian. Jadi mereka sementara mendorong sebuah gereja lokal, gereja suku di Bali ini, untuk apa? Untuk bahwa benar-benar melaksanakan seperti Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 itu, Bu. Ada pemilihan 7 penatua, 7 Samas, Nikanor, Timon, Permenas, Nikolaus, Stefanus itu. Jadi mereka dipilih supaya para rasul itu punya 2 hal saja. Nah, ini sebuah gereja lokal, gereja suku, gereja Protestan besar di Bali. Jadi mereka dalam diskusi dengan salah satu pendeta, mereka lagi bergumul supaya jabatan-jabatan misalnya dalam bendahara gereja itu diberikan kepada orang-orang yang profesional, jemaat atau majelis, yang memang jabatannya bukan pendeta, karena memang pendeta harus bersentuhan dengan penggembalaan, dengan umat. Karena kalau seorang pendeta, dia duduk di bendahara, buat apa dia sekolah teologi? Dia harus bersentuhan dengan pelayanan, dengan penggembalaan. Jadi bukan duduk untuk hitung kepeng mata hijau, lalu korupsi, tacigilai 4,6 miliar, aduh bahaya. Jadi dalam diskusi itu, kita diskusi dengan dia, dong ada mengarahkan supaya poin-poin itu nanti dibawa dalam sidang-sidang sinode. Nah, jadi profesional yang urus, Bu. Sekarang ada beberapa bagian mereka. Jadi kan di sini mereka punya gereja, punya universitas, gereja punya hotel, gereja punya macam-macam. Nah, itu diserahkan kepada orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Pendeta kalau misalnya gereja punya hotel, lalu dia lulus sarjana teologi, dia nggak pernah belajar tentang bagaimana perhotelan, lalu dia manajemen hotel dan lain sebagainya. Waduh, itu ribet sekali. Lalu bagaimana dia mengurus pendidikan, misalnya yayasan pendidikan Kristen, bagaimana? Nah, itu seperti itu, Bu. Jadi, lalu dalam Kisah Rasul pasal 6 tadi itu, para rasul itu yang ke-11 rasul dan yang ditambahkan Matias itu, mereka cuma melakukan 2 hal supaya para rasul itu berfokus pada doa dan firman. Nah, itu jadi bagi beta pribadi penggembalaan. Makanya beta lepas beberapa. Salah satu adalah doa garis depan. Nah, dalam doa garis depan itu beta adalah seorang pemimpin di situ. Ada kurang lebih hampir 15 gereja lokal gembalanya. Setiap hari kita bikin pelayanan misi. Nah, suatu saat beta bilang ke teman-teman, sudah tidak usah pakai acara rakor, sudah tidak usah pakai acara rakernas, rapat kerja atau musda, tidak usah. Datang di beta punya tempat, lalu beta punya tempat ini, siapa yang mau jadi pemimpin kita pilih, kita tidak usah lah, tidak usah. Beta bilang beta juga yang mau memperpanjang, karena beta kasih kesempatan ke orang untuk belajar, untuk memimpin yang serakah. Nah, jadi hari ini cuman ada dua jabatan organisasi yang beta yang lain beta belajar untuk lepas, bukan. Leadership itu kan kepemimpinan, belajar memimpin itu bukan untuk mengendalikan orang, just to maintain, to coordinate saja. Itu menurut beta, dan meletakkan hal-hal yang baik. Lalu beta menolak beberapa kepemimpinan dalam hal-hal kerohanian dan melepaskan kepada orang lain tanpa perlu musda, melepaskan dengan sukarela, mengatur suksesi dengan baik. Lalu sekarang ini cuma dua DPD ya, sebagai ketua DPD ada organisasi gerejawi 1 sama narkoba 1, itu saja. Dan kalaupun ada yang bersedia untuk berminat mengganti, beta merelakan, karena bagi beta sebuah mitos kalau seorang pemimpin dia menjadi kalau dia nggak sadar diri. Nah, beta harus sadar diri bahwa as a leader, as a Christian leader, beta harus diurapi oleh Roh Kudus. Beta harus selaras dengan kemauan, dengan itu yang Bu Eca sampaikan tadi, bahwa satu dia harus taat, lalu dia penuh dengan Roh Kudus, lalu Alkitab sebagai dasar. Nah, kalau seseorang sudah
menyangkal Alkitab sudah habis. Karena kan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 atau ayat 16. Segala firman yang dihamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa. Nah, kalau beta bilang ke, misalnya Bu Reza bilang ke beta, Roy ale berdosa, beta masih bisa mengelak, masih bantah. Tapi kalau Alkitab bilang, you berdosa. Siapa mau bahasa bantah Alkitab lagi? Jadi kalau orang yang sudah bantah Alkitab, dia bikin dosa. Misalnya ini pakai contoh, misalnya ada korupsi di sini. Ya di Bali gereja lokal ada korupsi. Korupsi di sini lalu kita bilang ale korupsi. Kata bisa bantah. Tapi kalau Alkitab yang bilang kamu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, siapa mau bantah lagi? Kalau sampai ada pendeta yang bisa bantah Alkitab, itu Tuhan Allah, pendeta itu paling hebat sudah. Bu, pendeta itu paling hebat kalau sampai dia bisa bantah Alkitab itu. Sampai kalau dia bisa tolak isi Alkitab, dia bisa bantah Alkitab yang Alkitab kasih tahu dia punya dosa, kalau dia bantah Alkitab, itu pendeta paling hebat. Ya. Tunggu Tuhan Allah berurusan dan dia satu menggali. Iya, Bu. Ya. Dalam semua keterbatasan Iya. Ya, Boy, terus silakan. Maksudnya Bu Eca punya 4 poin itu mungkin kita bisa menjadikan akan menjadi stepping point atau stepping point untuk ketong stepping stone lah, batu pijakan buat ketong discuss malam hari ini about gereja 4.0 leadership di Kristen di tengah-tengah modernitas ini, tahu betul? Itu keren sekali 4 poin. Ya, karena ya gini Bu, karena kalau menurut beta di dalam Alkitab ini kan ada banyak tokoh, banyak pemimpin yang hadir dan ketong bisa melihat semuanya sebagai contoh. Tahu betul? Sebagai contoh, sebagai typical atau typical leader. Contoh Paulus berbeda dengan Petrus, tapi tetap pemimpin Kristen. Tapi dasar dari semua pemimpin Kristen itu adalah, yaitu tadi kalau menurut beta 4 poin itu. Kalau 4 poin itu sudah menjadi pegangan dan bagian, ya maka akan lahirlah pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pemimpin yang mengenal Tuhan, pemimpin yang mengerti visi misi panggilan dia sebagai pemimpin di situ. Sebab jangankan bicara pemimpin dulu, Bu. Pemimpin membicarakan panggilan Anda, panggilan Ale, panggilan katong semua sebagai hamba Tuhan, itu harus jelas mau jadi hamba Tuhan atau hamba hantu, Bu. Ya, betul. Kalau mau jadi hamba Tuhan berarti harus mengerti panggilan Tuhan. Jabatan pendeta, penginjil, vikaris, orang yang piskola Alkitab itu bukan satu status cuman hanya mau cari ilmu. Tidak, bukan sama sekali. Ya, orang yang mau terlibat pelayanan dia harus mengerti siapa yang dia layani. Kan gitu. Siapa yang dia layani? Ale cuma mau pikul gelar pendeta supaya bisa tunjuk bahwa Ale punya jabatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah. Saya perlu jadi pendeta, jadi pandoti, Ale su hebat mau. Orang bisa takut dengan Ale. Toh? Jadi kalau Ale jadi pendeta itu berarti melekat di dalam Ale pun diri ada panggilan yang jelas mengerti panggilan Tuhan atas hidupmu. Ya, panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, itu mesti garis bawahi hamba lah, Ibu. Tahu betul? Panggilan, garis bawahi panggilan, lalu garis bawahi hamba. Hamba itu bukan tuang. Hamba bukan tuan. Ya, banyak hamba orang hamba gitu. Kalau hamba perilaku tuan. Ya, jadi hamba berperilaku tuan. Kalau jadi hamba berperilaku tuan, nanti lama-lama jadi tukang teror, tuan teror. Ya, teror kalau saya kasih persembahan, teror suruh kasih persembahan. Teror terus, tekan terus, dan macam Bu bilang pakai apa? Belalang. Filosofi belalang. Nanti belalang loko, belalang ini, belalang itu. Ya, barang ale juga belang-belang sih, jadi makanya ale pakai belalang. Kalau belang-belang ya belalang. Ya itu. Kalau kuang su belang-belang, lalu pakai belalang ya, lang-lang semua. Lama-lama ya lah melang. Tuh, melang karena tidak jelas panggilan hidup ya. Panggilan hidup dan tujuan hidup di mana jabatan dan tugas tanggung jawab itu hanya melekat kepada orang yang mengerti
arti panggilan di dalam Tuhan, arti panggilan pelayanan. Jadi saya bisa bilang kata beta nih hamba Tuhan, lalu melekat kemudian di situ ada embel-embel yang lain, yaitu lah pengertian hamba Tuhan dan melekat embel-embel jabatan itu harus tetap dimengerti dalam tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, ya, bukan tuang di situ, bukan tuan di situ. Nah, kira-kira gitu supaya pola pikir orang, beta selalu bertanya-tanya, Ale mau masuk sekolah teologi berapa? Ya, mau masuk sekolah teologi, beta mau bahasa segini, beta mau sekolah pendeta, tapi belajar lebih banyak belajar filsafat, bukan belajar Alkitab. Belajar filsafat, ilmu-ilmu yang menyangkut kehidupan, filosofi, bukan belajar Alkitab sebagai kebenaran firman Allah yang harus disampaikan. Lama-lama ketemu bukan sampaikan firman Tuhan, berdiri di mimbar menyampaikan firman hantu. Pendeta-pendeta yang cuman ada memikirkan materi lebih banyak, bicara orasi, beta pakai pengertian orasi, bicara orasi bukan khotbah firman Tuhan. Pintar bermain kata, memanipulasi kebenaran supaya bisa mendapatkan fans yang begitu banyak, bisa mendapatkan keuntungan dari orang pemberian, persembahan, ya. Jadi itu sudah namanya menurut beta memanipulasi. Ya, bicara manis tapi kelakuan pahit, kan sih bisa begitu, ya. Sorry, Bu. Jadi harus ada landasan sebuah frame yang konkret bahwa kepemimpinan Kristen itu dia punya unsur utama adalah pengertian yang tadi Katondo bicara dari awal itu, ada 4 poin utama itu. Itu sebenarnya bukan poin sih, itu sebenarnya sudah harus menjadi bagian yang mendarah daging di dalam diri ketika seseorang bilang beta mau melayani Tuhan. Ya, ketika bilang beta mau melayani Tuhan, bukan soal urusan jabatan dulu, bukan. Melayani Tuhan siapapun dia, ya. Mau dia pendeta, penginjil, vikaris, guru Injil, majelis jemaat, siapapun dia, ketika beta mau melayani Tuhan, maka 4 hal itu paling penting. Sebab ini bukan urusan organisasi dunia biasa yang ketom bisa urus, ya, koperasi kah, organisasi PT, perusahaan atau apa gitu kan, bukan. Ini sesuatu yang dari Tuhan dan harus dilakukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia atau kepintaran dan kemampuan manusia yang ketom punya gitu. Kira-kira begitu, Boy. Iya. Ya, Bu, berkaitan tadi kita tertarik dengan poin pertama itu adalah takut Tuhan, ya. Fear to God. Nah, kalau takut Tuhan itu tidak ada, takut Tuhan itu tidak ada dalam jiwa kita, dalam panggilan kita, karena sebenarnya melayani Tuhan itu bukan sebuah pekerjaan atau hobi atau apa, tapi sebenarnya sebuah dedikasi hidup. Pekerjaan Tuhan itu sebuah dedikasi hidup, artinya dedikasi hidup dalam pengertian ketong hidup memiliki kebergantungan mutlak kepada Tuhan, dan itu sebenarnya kalau kita bahasakan sebenarnya situasi yang seseorang kalau dia hidup bergantung kepada orang lain, itu sebenarnya sebuah situasi yang tidak mengenakan sebenarnya. Karena ketong hidup bergantung kepada Tuhan. Misalnya kalau kita hidup bergantung kepada seseorang dari makan, dari minum, dan lain sebagainya, maka beta harus melakukan apa yang menjadi keinginan orang yang beta bergantung kepada orang itu. Jadi takut Tuhan itu, panggilan untuk menjadi takut Tuhan itu, sesuatu yang bukan seperti takut tikus atau takut lain, tapi sebenarnya takut Tuhan di dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Nah, kalau takut Tuhan itu sudah ada, maka itu akan menjadikan katong dalam tanda kutip itu living holiness, hidup holiness di dalam hidup, kemudian di dalam finansial, dalam hal-hal yang lain. Nah, apalagi kalau tugas seorang itu pendeta, dia menjadi gembala, itu benar-benar luar biasa, Bu. Jadi beta ini, kalau beta kemarin tuh share tentang gembala. Jadi kebetulan kalau di Bali ini atau di Jawa, gembala itu dalam bahasa Jawanya dibilang pengangon, ngangon. Nah, dalam filosofi gembala itu kebetulan beta sering bantu mertua itu untuk mandiin sapi, kasih makan. Beta pernah bawa dengan motor sampai beta jatuh dengan motor di hutan,
itu bawa kulit coklat, beta telepon maitua suruh datang. Nah, jadi beta bagaimana melihat dia itu merawat sapi. Ada 3 prinsip, 3 prinsip itu dari beta bergaul dengan mertua, jadi bantu dia lihat sapi. Beta dapat 3 hal penting sekali. Yang pertama, untuk menjadi seorang pemimpin Kristen selain takut Tuhan tadi dasar, Bu. Beta lihat ada yang pertama itu gembala atau pengangon itu kan kalau di Jawa kita bilang ngangon, ada entok atau itik, ayam, kemudian sapi, kambing. Nah, gembala itu dia memiliki asa, kemudian ada asi dan asu. Nah, kalau asa dia punya harapan, bagaimana dia merawat jemaat itu dengan baik, dia mendoakan, dia takut Tuhan sekali, dia percaya. Karena memang konteks gembala pemimpin itu kan di dalam ketika orang berbicara pemimpin, mereka sudah berpikir otoritas. Dia berkuasa atas orang lain. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk berkuasa atas orang lain. Nah, itu. Jadi Tuhan cuma perintahkan kita di firman-Nya, berkuasalah engkau atas burung-burung di udara dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang pemimpin Kristen yang tidak punya dasar takut akan Tuhan, ketika dia menjadi pemimpin Kristen, dia sudah pikir bahwa beta akan berkuasa atas orang lain. Beta akan mengendalikan orang lain. Padahal sudah jelas contoh di Alkitab, murid-murid 3 anak Boanerges itu, anak-anak petir, mereka ribut soal siapa yang nanti duduk di tahta. Tuhan tegur mereka kalau Tuhan ambil anak kecil untuk duduk. Jadi sebenarnya pemimpin Kristen itu dia leadership piramida terbalik, di opposite pyramid. Dia terbalik, kalau mau jadi pemimpin melayani juga, melayani dulu. Nah, jadi kalau pemimpin itu pertama dia sudah tidak punya dasar takut akan Tuhan, fear to God, itu benar-benar bahaya sekali. Itu benar-benar dia akan melakukan hal-hal yang merusak, karena ketika seseorang tidak bergaul karib dengan Tuhan, seseorang tidak takut Tuhan, tidak ada firman dalam hidupnya, maka dia akan melakukan hal yang merusak. Entah hal yang merusak itu moralitas, kemudian korup, itu sudah terjadi. Karena tanpa takut Tuhan, seseorang itu akan kehilangan moralitas standar hidup. Nah, itu makanya seorang gembala itu, perlu asa-asu, dan Bu bilang tadi itu benar-benar takut Tuhan diletakkan dalam penggembalaan. Beta suatu saat itu, karena di dalam beta sudah tanamkan dalam beta diri, ada satu saat itu pemerintah panggil semua orang. Karena dalam sebuah pertemuan, beta menyampaikan sesuatu, lalu akhirnya wakil bupati bilang nanti kita kumpul dengan semua hamba Tuhan. Nah, di situ beta bilang ke teman-teman, mari kita belajar untuk takut Tuhan di situ. Pemerintah memberikan sumbangan berdasarkan Undang-Undang 32, itu hibah sosial. Tapi ya kita tahu lah, kalau misalnya dapat 50, dorang dapat 20, dorang bilang nanti Pak tanda tangan taruh aja 30. Beta semua beta takut Tuhan. Lalu di depan forum itulah beta dengan 2 orang, termasuk beta, 2 orang, satu pendeta Noh Rungkat, gembala sidang GPDI. Beta berdiri di depan orang banyak. Pendeta-pendeta yang hadir, saya Elroy Sipailut, gembala GBI Kapernaum, tidak menolak dari pemerintah bantuan hibah sosial, karena saya nggak mau tanda tangan. Nanti kalau misalnya 10 dong bilang 15 tanda tangan, sorry. Karena bagi beta di gereja yang beta gembalakan, beta takut Tuhan. Beta yang mau bersaksi bahwa nanti ini pembangunan ini pemerintah bangun, semboleh. Semua dari Tuhan Allah. Dengan caranya Tuhan kirim siapa? Beta yang mau bersaksi kalau pemerintah ada sumbangan, ada proposal, tai kucing. Ya. Kalau beta hidup dengan iman, maka jemaat itu akan lihat gembalanya benar-benar hidup dipelihara dengan iman. Nah, bagaimana beta akan membangun orang lain kalau beta sendiri takut Tuhan Allah? Baru dong bilang nanti bikin surat keterangan miskin. Beta bukan orang miskin. Tuhan Allah pelihara beta. Jadi beta tunjukkan beta punya attitude. Beta takut Tuhan di situ, menolak bansos. Terserah yang lain mau terima bansos, tapi beta takut Tuhan. Dan memang terus sampai hari ini karena ketakutan, fear to God dalam semua pilihan hidup. Itu penting sekali, Bu. Bahkan poin pertama yang tadi Bu sudah letakkan itu, kalau seorang hamba Tuhan, gembala sios, dia yang memiliki takut akan Allah. Itu maka pertama dia kehilangan moralitas, dan there's no God in his life, there's no God in his words, dalam kata-katanya, dalam tindakan tidak ada Allah. Itulah sebabnya Filipi 4 ayat 6, Hosea 4 ayat 6 berkata,
bahwa my people is perish because they have the knowledge of God. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal. Imam juga binasa karena tidak ada imam buta. Nabi menjadi nabi Baal, nabi palsu. Nah, imam tidak berkata karena imam terima suap. Orang sempurna bisa menyatakan kebenaran. Ya. Nah, itu. Jadi yang Bu sampaikan poin pertama itu bagus sekali, itu menjadi sebuah awal bagaimana panggilan takut Tuhan, apalagi kalau pendeta sudah berurusan dengan uang. Pendeta seharusnya sih tidak boleh berurusan dengan uang, apalagi dalam posisi sinodal, dia nggak boleh. Itu harus dikasih ke orang-orang yang sekolah ekonomi, sekolah IT, yang bagian IT, sekolah pendidikan untuk ngatur pendidikan. Jadi dia hanya menggembalakan saja. Gembala itu ya hidup dengan domba, bukan duduk atur kepeng, duduk atur organisasi itu betul. Jadi sekolah pendeta, sekolah berapa? Sekolah per melayani umat, bukan sekolah per pegang kepeng. Ya, atur yayasan, iya. Kira-kira begitu. Juga bukan sekolah for bernegosiasi dengan politikus-politikus, Bu. Itu dia, Bu. Itu dia. Iya, pimpin umat, gembalakan umat, bukan negosiasi apa-apa dengan politikus-politikus. So, ya. Kalau politikus masuk di dalam sebuah organisasi terkait memanipulasi semua hal demi kepentingan politikus jabatan, ya itu sebenarnya sudah menjual hak kesulungan gereja. Yes. Ya. Sudah menjual hak kesulungan gereja. Dan bubarkan saja sebenarnya kalau pemimpin gereja bisa dibeli oleh politikus. Sebenarnya persidangan itu atau rapat-rapat intern di dalam kaitan keputusan-keputusan ilahi menyangkut kepemimpinan, ya tidak perlu ada politikus-politikus terlibat, ya. Murni berhadapan dengan Tuhan, ya. Minta Tuhan hadir untuk menentukan dengan semua aturan yang ada yang tidak diwatak-atik, ya. Berbicara dengan jelas, minta Tuhan memimpin, mengontrol. Semua aturan sudah ada disepakati bersama-sama berdasarkan apa yang sudah pernah disusun, dibuat dengan semua pertimbangan yang matang. Nah, itu menghadirkan rasa takut akan Tuhan itu penting. Jadi siapapun yang kemudian terlibat di dalam semua pelayanan, betul saya bicara jabatan nih, dalam semua pelayanan, itu berarti menghadirkan Tuhan sebagai pemimpin utama di dalam semua aspek kehidupan pelayanan itu. Yes. Kalau Zeng forget it. Ya. Pemimpin yang telah menjual hak-hak kesulungan, hak-hak ilahi atas dirinya, dia yang layak memimpin. Ya. Amin, Bu, setuju. Sangat setuju sekali. Nah, seringkali kan gereja itu, ya. Lanjut, Bu. Makanya gereja itu kan yang boleh berurusan dengan politik, tidak boleh memiliki kedekatan dengan simbol-simbol politik, tidak boleh memiliki interest dengan kekuasaan, karena gereja itu ada untuk menjadi nabi dan menjadi imam. Nah, kalau gereja sudah terima suap, pemimpin sudah bermain politik, bagaimana dia akan menegur bupati kalau bupati keliru dalam kepemimpinannya? Bagaimana dia akan menegur wali kota kalau misalnya contoh saja ini, contoh misalnya dana bansos bantuan gempa bumi belum dikasih, bagaimana ketua sinode bisa tegur wali kota kasih itu? Nah, itu kan tidak bisa, karena ya sudah, bagaimana seorang ketua sinode yang dalam tanda kutip ya dia jadi imam, dia jadi nabi bagi kota itu, bagaimana dia bisa tegur seorang gubernur kalau gubernur pemuluh badaki bamaki? Nah, harusnya pemimpin sinode tegas, ada fatwa dari pemimpin, jangan bamaki, ya tegur, bilang perlu itu jadi fatwa. Nah, kalau gereja sudah berpolitik, maaf, itu maka gereja melacurkan diri. Dan kalau gereja sudah berpolitik dan para pejabatnya berpolitik, maka gereja bersenggama dengan politik. Gereja melacurkan diri. Jangan pernah mempercayai politikus. Beta punya sebuah catatan 12 Juni 2017. Beta tulis, jangan pernah mempercayai politikus. Seorang, apalagi kalau politik masuk gereja cuma satu. Dia punya kepentingan politik satu. Karena itu gereja tidak boleh bermain politik praktis, dok. Nah, boleh bermain politik praktis. Ya, gereja terlibat politik adalah memberikan hak suara
koreksi politik, tapi gereja tidak berpolitik praktis. Nah, jadi kalau pemimpin sudah begitu, ya pemimpin melacurkan diri, pelacuran dalam gereja lah. Ya, dan kalau politik sudah masuk dalam ranah-ranah sidang-sidang gerejawi, maka ya sudah dalam tanda kutip dia mau bilang sidang itu menjadi sidang terkutuk. Ya, kira-kira begitu, Bu. There's no God. Ya. Dan itu kembali kepada yang tadi ketemu bicara di awal tuh, betul. Jadi pengertian melayani itu apa gitu, ya. Pengertian melayani itu apa? Pengertian melayani ya panggilan itu ya ketemu sebagai hamba tuh. Jadi kalau hamba itu ya harus ingat tuannya. Tuannya siapa? Ini melayani di mana? Melayani di dalam gereja. Ya pemimpin gereja yang tertinggi siapa? Bukan ketua sinode lah. Tuh. Ya toh? Bukan. Pemimpin gereja yang tertinggi itu Tuhan Allah, ya. Yes, amin. Tuhan yang hadir. Yes. Kalau saya tunduk dan takluk kepada pimpinan Tuhan, ya Ale bukan melayani di gereja berarti. Ale sedang membawa gereja kepada satu pikiran meninggalkan Tuhan sebagai pemimpin gereja yang utama. Aras utamanya di situ. Ya. Jadi kalau gereja pemimpin tidak bisa mengembalikan nilai aras itu, ya tidak takut Tuhan punya banyak unsur di dalamnya. Ya. Dan itu harus diletakkan di dalam tataran itu. Ya, Bu. Kira-kira Bu. Tadi waktu dari pagi hari beta lagi berpikir ya, maksudnya ada contoh apa gitu, ada contoh apa yang bisa ketemu letakkan di dalam koridor 4 unsur itu, gitu ya, di dalam koridor 4 unsur itu. Nah, beta tadi sore Usi Hill bikin beta belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu jelas gitu. Yohanes Pembaptis dia tahu dia pun diri siapa, gitu. Ketika dia datang ke dunia, orang tanya, "Si Mesias?" Bukan, beta bukan Mesias. Membuka tali kasutnya pun beta yang layak. Yohanes Pembaptis tahu fungsinya, tahu tugasnya, tahu panggilan. Yes. Kenapa, Bu? Saya lanjut, Bu. Padahal dia punya peluang untuk bisa menipu orang, bisa mengaku bahwa dia adalah Mesias, toh? Oh iya, dia punya pengikut. Dia sudah punya pengikut. Dia punya power, dia punya segala sesuatu, karisma. Dia berkata-kata orang banyak ikut. Dia punya segala sesuatu, Bu. Tetapi dia tahu meletakkan diri dan panggilannya di dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Itu berarti dia takut Tuhan, Bu. Dia mengerti betul bahwa Tuhan mengutus dia sebagai seorang hamba Tuhan adalah sebagai pembuka jalan saja, yang lebih yang kurang. Ya. Yang lebih yang kurang. Dia tidak mengambil kemuliaan yang mesti untuk Tuhan yang sedang dia layani, yang mempersiapkan jalan untuk itu. Ya, betul. Lalu dia mengerti betul bahwa Kristus yang dia layani itu adalah Tuhan dan juru selamatnya gitu. Dia sudah mengerti rentetan itu sehingga dia tidak mengambil posisi Mesias itu. Gitu. Kamu Mesias? Bukan, saya bukan Mesias. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Itu pernyataan yang luar biasa, Bu. Seorang pemimpin yang mengerti bahwa takut Tuhan Allah, dia tahu panggilannya dengan dasar Kristuslah yang menjadi utama. Dan dia mengerti betul bagaimana pimpinan Roh Allah yang kudus di dalam kehidupan dia, Bu. Dalam kata-kata, dalam tutur kata. Murid-murid Tuhan datang tanya ke dia. Tuh, dia menjelaskan. Tapi ketika dia lihat Tuhan, pergi sana. Itu orang yang mesti engkau ikuti. Dia merelakan pengikutnya pergi untuk mengikuti Kristus yang mestinya menjadi pemimpin, menjadi arahan dan yang harus diikuti bukan dia gitu. Dia mundur ke belakang sesuai dengan waktunya. Dan dia pegang firman Allah sebagai landasan utama di dalam semua langkah-langkah di dalam kepemimpinan dan pelayanan dia, Bu. Senggampang, Bu. Senggampang hadir di dalam ketokohan seperti apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Yohanes pasal 3 ayat 30 itu bilang begitu bagus. Ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Itulah nilai pemimpin Kristen. Dia harus semakin besar, dan aku semakin kecil. Kenapa begitu? Karena semua hal yang ketong dapat di titik di mana ketong sadar
takut akan Tuhan, titik di mana ketong sadar ketong melayani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketong, titik di mana ketong meletakkan dasar, merendahkan diri, Allah Roh Kudus mengontrol ketong, dan ketong pegang firman Allah sebagai panduan. Itu berarti bukan ketong yang jadi besar, bukan ketong yang berkuasa, bukan ketong yang kendalikan kekuasaan, bukan. Justru ketong harus semakin kecil dan Tuhan yang dimuliakan lewat semua apa yang ketong kerjakan. Jadi hari ini kalau ada yang jadi ketua sinode, ada yang jadi ketua majelis jemaat, ada yang terlibat pelayanan, ada yang mimbar-mimbar besar kalau bilang di stadion atau di tempat besar, yang ada di medsos-medsos begini punya pengikut yang banyak, harus tahu diri dan sadar diri. Ketika Ale jadi ketua sinode, ketika Ale jadi ketua majelis jemaat, ketika Ale punya pendukung yang banyak, itu bukan ikut Ale, itu bukan tunduk kepada Ale. Bukan. Ale hanya alat untuk menyampaikan firman Allah yang suci dan kudus itu, dan membawa orang untuk hidup takut akan Tuhan, kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menaklukkan diri kepada pimpinan Allah Roh Kudus, ya, kepada pimpinan Roh Kudus. That's Yohanes Pembaptis, ya. Itu teladan figur seorang pemimpin, ya, di mana dia tahu dia pun waktu segala-gala, Bu. Beta tadi beberapa waktu sebelum ketong live streaming, setelah Usi bilang itu tadi sore, beta merenung, beta bilang, iya, ketong ada banyak yang Paulus kasih tahu ke Timotius menjadi pemimpin di gereja, mencari pemimpin. Banyak, Bu, ada banyak syarat. Ya, tokoh-tokoh perjanjian lama juga contoh kepemimpinan banyak dengan kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau ketong lihat sosok Yohanes Pembaptis, aduh, beta rasa luar biasa tadi. Kalimat itu tuh tadi bagus tuh. Yohanes 3 ayat 30 itu. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Hari ini kalau bisa, hari ini kalau pemimpin gereja yang sekarang ada, ya maaf ya, saya bermaksud menjustifikasi siapa-siapa. Hari ini pemimpin gereja yang ada, siapapun dia, ketua majelis jemaat kah, siapakah, dong pun bahasa hati mungkin, biar ketong semakin lebih hari semakin besar ya. Melayani umat tuh hanya kepentingan ada target store ke klasis berapa, target store ke sinode berapa. Target store-nya kenapa? Supaya jabatan bisa naik karena store semakin besar. Target storean saja. Barang gereja jadi tukang tagih, Kak. Sinode klasis itu jadi tukang tagih, Kak. Jadi tukang terima, Kak. Itu store apa? Store kepeng. Beta mau bilang kalimat itu tapi Buso bilang. beta lebih suka pakai istilah selain pemerasan terselubung, tukang teror lah. Ya, jemaat dipaksakan kumpul ya, pemimpin-pemimpin di aras-aras organisasi teratas kadang-kadang memaksakan dengan alasan supaya, maaf pakai bahasa ya, supaya para pendeta itu dong bisa hidup dengan lebih baik, dikasih beta bilang gaji sebenarnya, bilang penunjang hidupnya jadi lebih baik, tapi maaf Bu, kebanyakan itu betulkah terjadi demikian gitu? Ketemu teman-teman pendeta yang di kampung-kampung yang sehingga ada punya situasi aman dan nyaman, ya, kehidupan sangat menyedihkan. Ya memang dong merasa itu panggilan dong dikirim sampai ke ujung-ujung dunia sana. Tapi ada orang yang tetap nyaman-nyaman saja di kota. Ada pendeta-pendeta yang minum, mabuk, berzina. Itu bagaimana? Tuh. Aduh. Ketong bilang kalimat ini, ketong berat hati Bu. Tapi itu kenyataan. Ya. Jangan ketong bicara korupsi dulu Bu, yang hari-hari ada kada lihat tuh pendeta duduk minum mabuk dengan teman-teman anggota jemaat. Yang lucu Kak. Ada banyak cerita Bu sebenarnya, tapi ya sudahlah, ketong keep for, ketong punya pendekatan pribadi ya. Ya. Dan ada hal-hal yang lain, Bu. Iya. Jadi ini tanggung jawab bersama di dalam aras pelayanan. Kita meletakkan, makanya dari awal tuh kita bilang harus meletakkan kepemimpinan Kristen. Kristen itu berarti ada Kristus di dalamnya, betul? Ya. Kristus berarti kita ada punya unsur takut Tuhan Allah, dan Kristus dalam kaitan dengan Allah Roh Kudus juga yang Tritunggal itu harus melekat di dalam diri seorang pemimpin. Ya. Takut Tuhan dengan azas betul-betul lihat Allah sebagai oknum tertinggi di dalam ketumpung kehidupan.
yang mengontrol dan mengatur ketong pun hidup gitu. Kalau bukan ketong, seperti Yohanes Pembaptis bilang, aku harus semakin kecil, dia harus semakin, dia tahu siapa dia sebenarnya. Iya. Kira-kira begitu Bu, beta punya pikiran terkait dengan hal tadi, ya, yang sudah lebih spesifik gue. Ya, itu baik sekali berkaitan dengan ayat yang Yohanes tadi. Itu sebuah organisasi Kristen terbesar pada tahun, beta sudah lupa tahun berapa, itu organisasi namanya Knight Templar Ordo. Mereka meletakkan dalam perang salib pertama, perang salib kedua melawan dinasti Utsmania yang menguasai Yerusalem. Itu mereka punya sebuah moto, itu juga bagus dalam Mazmur 115 ayat 1, bagus sekali. Dia tulis bahwa berkaitan dengan ayat yang Yohanes tadi, non nobis setuo da gloriam. Bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah kemuliaan diberi. Jadi, bagus sekali kalau kita bisa tahu bahwa we just a servant. Kami sebenarnya ketemu ini kan jongos keset. Kata paling bagus itu keset. Nah, kalau kata keset itu, ya ketemu harus belajar untuk jadi hamba, jadi jongos. Nah, orang dia hamba tapi perilaku tuan. Nah, ini yang lucu. Lalu poin yang kedua, Bu. Poin kedua yang Bu bilang tadi adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri-ciri dalam Kristus para nabi, dulu. Para nabi baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu kan mereka selalu berkomunikasi. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Musa pun tidak pernah lihat Allah. Saking kudusnya Allah. Nah, gambaran Allah itu dalam perjanjian baru kita bisa lihat dalam Yesus. Itulah sebabnya dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi dalam perjanjian lama kalau nabi-nabi itu dia dipenuhi Roh Allah, kan ada tulis lalu datanglah, lalu dipenuhi oleh Roh Allah. Suddenly fulfill with the Spirit of God, the Spirit of God came upon him. Lalu dipenuhi oleh Roh Allah, lalu turunlah Roh Allah hingga batasnya. Itu berbicara mengenai sebuah relasi antara nabi dengan Allah, dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, kalau seseorang pendeta dia tidak pernah dipenuhi oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, Roh Allah, itu kita jadi tanda tanya juga. Kalau seseorang lalu roh apa yang, karena cuma 2 roh di bumi ini, Bu. Roh setan dan Roh Allah. Jadi kalau Roh Allah tidak ada atasnya, karena dalam Injil itu di Lukas dibilang bahwa Roh Tuhan ada padaku mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik, memberitakan tahun rahmat Allah kepada orang-orang miskin. Ia akan memberitakan tahun rahmat Allah. Jadi kalau Roh Allah itu tidak ada di dalam diri seorang hamba Tuhan, Roh Allah menguasai hidupnya, keinginannya, pikiran, wawasannya, pengertian, maka sudah pastikan roh lain, the opposite spirit lah, roh yang berlawanan dengan Roh Allah kan, Bu. Karena kalau di mana ada Roh Allah, pasti di situ ada kemerdekaan. Nah, kalau seseorang tidak ada Roh Kristus dalam dirinya, Yohanes berkata, Yohanes 8:32, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, merdeka. Tapi kalau Roh Kudus, ketika Roh Kudus hadir, pasti ada kemerdekaan. Nah, yang Bu bilang tadi, poin kedua itu, hamba Tuhan itu harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana hamba Tuhan penuh dengan Roh Kudus? Kalau merokok, pompa rokok, gaya kereta api, ya duduk minum dengan majelis dan jemaat. Lalu bagaimana dia menyampaikan pesan itu? Roh Allah itu. Jadi omong kosong kalau dia pun dia menyampaikan firman Allah itu tidak akan, firman Allah tidak, yang dia sampaikan itu tidak pernah akan membangun roh jemaat, hanya sebatas pengetahuan yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Karena kan sebenarnya pelayanan yang ketong lakukan ini kan pelayanan roh, atau butuh pelayanan pemberitaan firman ini kan pelayanan roh, bukan pelayanan yang main-main. Yang mau khotbah besok lalu persiapan dulu. Itu kan bagi beta itu pendeta kriminal di hadapan Allah. Nanti itu yang model-model begitu tuh digenapi dalam Matius pasal 7. Tuhan beta sudah berkhotbah, Tuhan beta sebegini, Tuhan beta begini. Kalau Tuhan Allah orang Ambon, Tuhan Allah langsung bilang, "Hei Ose, dalam muka Ose ini, dalam muka putar balik parlente, saya angkat kaki ke sini." Nah, akan bisa jadi
Itu ya di bumi saja dicurigai, Bu. Di bumi dicurigai, di bumi ditolak, di surga dicurigai, di surga tidak diterima, di neraka dicurigai. Hamba Tuhan yang model begini sih kalau dong lewat. Kalau dong kerko itu di bumi tidak diterima. Di bumi tidak diterima, di surga ditolak, apalagi di neraka dicurigai. Nah, ini nih yang begini-begini yang makanya ke pelayanan roh, Bu. Jadi beta dalam beberapa hari lalu beta di tempat kami itu satu majelis itu dia punya semangat, Bu. Dia punya semangat untuk penginjilan keras sekali. Sampai beta itu keteteran mengimbangi dia. Tengah malam tuh dia sudah telepon, Bapak, saya baru habis berdoa ini. Tuhan bilang ke saya, besok kita ke desa ini. Saya ketemu dengan orang ini. Baik, saya bilang, laksanakan. Karena beta punya prinsip, baik siap atau tidak siap. Ketiga, waktunya harus jalan. Besok malam lagi dia sudah berdoa. Dia telepon, Bapak, besok kita menginjilin orang ini. Doain orang ini. Besok pagi siap-siap, kita berangkat jam 10. Siap. Jadi, makanya ketika dia SMS begitu, ketika dia SMS tengah malam saya jam 10 SMS, semalam-malaman itu beta duduk baca Alkitab, lalu beta berdoa dulu. Karena beta pikir bahwa pelayanan yang beta hadapi ini kan pelayanan roh, jadi harus penuh dengan Roh Kudus, karena beta berdoa dulu segala kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dipatahkan, dihancurkan. Jadi Roh Kudus bekerja dulu sebelum ketong sampai di sana. Tuhan bekerja buka jamah hati. Jadi jangan sampai di sana lah ketong nanau saja begitu kita semau. Jadi yang Bu bilang itu benar sekali. Beta sebuah kesaksian yang poin kedua yang Bu bilang bahwa hamba itu penuh dengan roh. Beberapa tahun lalu ada pendeta dari gereja Bali, dorang minta majelis jemaat minta begini, dong bilang bahwa pendeta tolong doain beta. Beta bilang beta tinggal di desa Kristen Protestan ini, ada ibu pendeta, kasih tahu ke dia beta sedang bermasalah. Lalu sudah 3 kali beta tolak, kali keempat kebetulan dia tante juga, bapak punya sepupu, mertua sepupu. Dek, saya yang tanggung jawab, saya minta kamu anak saya, tolong layani. Langsung saya bilang, dia sakit apa? Kesurupan. Pendeta sudah datang pakai toha, berdoa ulang-ulang, saya lepas. Lalu kita bilang, kalau begitu kasih waktu 1 minggu ketong puasa. Lalu puasa, lalu ketong pelayanan dia, Bu. Dan sampai hari ini dia bisa SMA, lalu saya ajar dia main bass di gereja juga. Jadi yang Bu Reza bilang itu betul sekali. Pelayanan yang ketong melayani, pelayanan roh sebenarnya. Bukan pelayanan roh. Jadi sebenarnya roh itu yang ketong kasih makan. Nah, yang mengikat orang, membuat orang sampai orang itu bodoh, memiliki kekerasan hati dan lain sebagainya, itu kan manusia rohnya yang perlu dihancurkan. Jadi yang Bu Reza bilang itu betul. Kalau seseorang tidak berjalan dengan roh Allah, tidak ada roh Allah di atasnya, tidak mungkin. Kita patokan pada Markus pasal 1, Bu Eca. Markus pasal 1 itu kan ayat 35, in the early morning Jesus spread his own self, dan berdoa di situ. Setelah dia habis berdoa, dia keluar berjalan ke bait Allah. Orang gila lihat dia seng perlu kata tengkan-tengking. Dia tadi paling anti tengkan-tengking, Bu. Kalau seseorang itu ada roh Allah dalam dirinya, lewat saja lah bilang begini, hei bertobat. Orang sudah jatuh menangis, ini sampai tengking, baterai sampai urat leher sini, setan yang keluar, mau dia yang keluar sendiri. Jadi itu kira-kira betul begitu, Bu. Yang poin kedua beta share pengalaman hidup lah, Bu. Jadi yang Bu bilang 4 poin ini udah luar biasa tentang leadership Kristen. Bu punya pengalaman juga mungkin banyak bagaimana berurusan dengan pelayanan roh begitu. Kalau seseorang tidak dipenuhi Roh Kudus, Bu, share dulu pelayanannya, Bu. Bagi pengalaman-pengalaman ini akhirnya mendorong ketong supaya menggairahkan ketong terus untuk melayani pelayanan roh yang memang tidak dapat dimengerti oleh manusia ketong sendiri, kecuali oleh roh Allah yang menuntun, Bu. Iya, betul. Satu hal yang beta pikir penting itu adalah ketika ketong menyadari bahwa ketong dipimpin oleh Roh Kudus, itu ketong harus tahu timingnya, Bu. Kalau tadi, Bu, dari sisi pelayanan roh, usir kuasa kegelapan, gitu, itu bagian dari ketong semua sebenarnya sudah harus punya pengalaman hidup bersama-sama dengan ada kuasa dan otoritas Tuhan yang hadir dalam apa yang ketong lakukan gitu. Mendoakan orang yang kerasukan, ada banyak cerita sebenarnya yang ketong bisa cerita. Tapi beta mau ada sebuah penekanan di sini.
yang penting, yang lain yang sebenarnya tidak kalah pentingnya adalah bukan cuma soal ketong hadir dan menyatakan kuasa Tuhan, Roh Allah Kudus ada hadir itu, tapi dalam pimpinan dalam kaitan dengan kesadaran bahwa peka terhadap suara Tuhan. Contoh umpama, kalau Tuhan bilang kata, saya stop sudah, toh, jangan saya lanjutkan di situ, itu bukan saya punya, saya yang harus manusia di situ. Toh, dalam banyak sisi bu, kalau ketong ada layani orang, kita dengan usi di sini ketong selalu berdoa, Tuhan tolong ketong supaya jangan ada gangguan-gangguan lain yang Tuhan yang setan mau pakai untuk membuat ketong tidak fokus ke apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ada banyak bu, ketong bisa sibuk 1001 macam kesibukan di dalam ketong pun kesibukan, atau bikin diri sibuk bu, bikin diri orang penting lalu sibuk kiri kanan. Padahal sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau, sibuk kiri kanan. Yang Tuhan mau adalah fokus mengerti apa yang Tuhan tuntun untuk engkau lakukan di situ gitu. Nah, itu perlu orang yang sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, mengerti Tuhan, dan peka terhadap suara Roh Kudus berbicara. Nah, itu baru ketong bisa, oh ternyata selama ini sibuk ini, iblis yang justru bikin ketong sibuk, baru ketong menghindar dari apa yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan. Dan kalau ketong sudah ada kepekaan itu, ya sudah harus bisa tolak semua kesibukan, bikin diri orang penting dan segala macam untuk melakukan apa yang menjadi mau Tuhan gitu. Dalam banyak sisi beta dengan ketemu dengan itu sini punya pelayanan tuh jauh lebih open mind nih. Open mind tuh maksudnya beta pribadi, sebenarnya beta pribadi gitu. Beta orang yang tidak terlalu suka terikat maksudnya terikat dengan aturan, duduk rapat, bikin ini bikin itu, semua birokrasinya sangat kaku sampai ketemu dibuat terikat dengan aturan itu, tanpa pernah bisa fleksibel dalam melihat bahwa bukan ketua meniadakan aturan, bahwa ketua bisa melakukan sesuatu yang ketua bisa kerjakan dan lakukan secara fleksibel. Nah, ada beberapa hal ada yang terjadi sampai akhirnya beta sendiri merasa ya sudah beta yang bisa terikat dengan organisasi dalam pengertian menjadi organik di dalam gereja gitu. Kalau semua mesti begini, semua mesti begitu. Ketua mau bikin sesuatu, harus tanya majelis dulu. Ketua berdoa, Tuhan mau ketua bikin apa? Ketua bikin dan ketua kerjakan gitu. Memang kadang-kadang orang merasa terlalu bias, Ale bisa mengerti Tuhan mau bagaimana. So, ya kembali ke diri sendiri yang kesadaran bahwa Ale melayani siapa. Lalu Ale sedang takluk kepada siapa? Takluk kepada diri dan ego, kemauan pribadi, atau sedang takluk kepada tuntunan Tuhan. Makanya ketika beta dengan ketua di sini, ketua dua usil mengambil keputusan untuk freelance, ada orang yang bilang sih paling bodoh ya. Bodoh kenapa? Bagaimana Ale bisa melayani? Bukan soal kenapa bisa melayani. Kenapa? Melayani itu for cari gaji kan toh. Kalau ada berkat sebagai bagian dari apa yang ketong kerjakan, ya diterima, disyukuri. Tapi bukan orientasinya ke gaji. Semua orang yang sekarang melayani, maaf untuk saudara semua, beta yang bermaksud bilang begitu kepada semua orang. Tapi hari ini teman-teman pendeta yang berorganisasi, tanda petik, yang hidup di dalam sebuah organisasi gereja, saudara yang akan bergumul karena setiap akhir bulan awal bulan akan dapat gaji. Saudara yang akan pernah setiap akhir bulan pasti sudah ada pendapatan. Berbeda dengan banyak hamba Tuhan yang di ladang-ladang misi yang bergumul dengan Tuhan, memakan apa besok saya tahu. Tapi justru hidup mereka lebih beriman, lebih punya pengharapan, lebih menggantungkan harapan, dan menggantungkan diri kepada tuntunan Allah Roh Kudus itu lebih jelas gitu dalam semua sikap dan tindakan. Jadi bukan berarti beta bilang teman-teman yang ada dalam gereja lantas usah lah, bukan, itu ketemu semua sudah ada ketemu punya posisi dan dudukan apa yang sekarang yang saudara dan saya ketemu semua tahu kalau ketemu ada di aras gitu. Tapi beta pun poin utama adalah di dalam semua aspek pelayanan terkait dengan dipimpin, dituntun, punya kuasa dan otoritas yang terkait dengan Allah Roh Kudus, ya pelayanan kepada hal-hal yang berkait dengan kepekaan rohani. Ya, yang kita maksudkan adalah bagaimana ketong tunduk dan peka terhadap tuntunan Tuhan, Allah Roh Kudus kepada ketong gitu. Di jalan semua kesibukan dan pelayanan begitu padat,
belajar mengerti mana yang menjadi maunya Tuhan, bukan mau pribadi. Nah, dan itu harus belajar peka terhadap tuntunan Roh Kudus toh, dalam ketempuh langkah-langkah, sikap, tindakan. Jadi hari ini kalau beta ada, sebagaimana beta ada, sebagai seorang freelancer, orang yang melakukan segala sesuatu, beta bersyukur. Karena dengan demikian beta semakin hari, semakin ada di dalam koridor, tahu lebih mengandalkan Tuhan, lebih percaya, tunduk takluk melakukan apa yang Tuhan mau, mengerjakan apa yang Tuhan mau kita pikir melakukan, dan mobilize-nya itu jadi lebih dinamis ya, dinamik ya. Jadi apa saja, kapan saja, anytime, melakukan apa saja itu bisa. Jadi apapun yang beta kerjakan seperti filosofi atau seperti apa yang Paulus katakan di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 itu menjadi penting. Ya, apapun juga yang diperbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ayat 24 itu bagus. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Itu kalimat itu bagus. Saya boleh lupa ayat 24. Karena kunci di ayat 24 itu yang paling penting. Ya. Melakukan untuk Tuhan semua. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Jadi mengkoordinasinya, menstimulasinya harus dari titik itu. Kira-kira beta gitu boy, jadi Allah Roh Kudus hadir di dalam semua keputusan yang dibuat, langkah-langkah, banyak hal gitu ya. Ada keputusan yang kalau kita pikir secara manusia, waduh ini menguntungkan nih, aduh ini bagus nih, menguntungkan nih, ini bisa begini, bisa begini. Tuhan kalau bilang saya mau, nah bagaimana tahu Tuhan saya mau? Ya berdoalah, baca firman Tuhan lah. Firman Tuhan itu kan firman Allah, berdoa, baca firman, Tuhan akan tuntun. Seperti tadi Boy cerita, mau layani kuasa kegelapan, berdoalah kali satu waktu 1 minggu, berdoa. Beta kalau ada pelayanan gitu, ketemu berdoa dulu. Kalau memang sangat mendesak, ketemu berdoa, tunggu beta sih ketemu berdoa. Atau macam baru ini dalam situasi pandemi, ketemu saya bisa di situ, ditampak itu, berdoa lewat telepon saja. Ada orang malam-malam jam 1 pagi telepon beta, minta tolong. Jam 2, jam 3 baru terkontak. Telepon langsung, lalu berdoa sama-sama. Ya sudah, selesai. Ya, yang penting ketong menyatakan kuasa Tuhan hadir. Sebenarnya bukan soal katong, bukan soal Boy, bukan beta. Tapi Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah makanya pada momen itu, ketong harus peka. Ini pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan yang sedang merampas damai sejahtera, membuat ketong sibuk, membuat ketong merasa jadi orang penting, membuat ketong merasa hebat. Nah, itu harus peka. Lalu coba tolak saja. Jangan sampai justru hantu yang merampas ketong punya hal-hal yang mesti ketong kerjakan untuk Tuhan. Berubah jadi hal-hal yang salah. Kira-kira beta dari sisi lebih ke arah praktis gitu, Boy. Kalau yang tadi Boy itu dari sisi lain, jadi ada 2 contoh yang membalanskan betul supaya pelayanan terhadap hal-hal rohani ini ketong mendudukannya di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus yang menuntun dan memimpin. Beta tambah sedikit, artinya beta ketong belajar untuk bagi beta pengertian gereja itu kan ada satu organisatoris. Jadi secara organisatoris misalnya beta sekarang ada dalam sebuah sinode, tapi beta memilih pelayanan yang memang tidak, karena seringkali itu ketika seseorang terikat pada organisasi, tapi kemudian saking organisator, karena dia tidak berpikir bahwa gereja juga kan ada organisme ilahi, 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, dalam masa-masa pandemi kemarin, beta beberapa kali menolak dalam pengertian, kalau mau bantu orang itu bantu yang tulus. Jangan lagi bantu, jadi beta menolak sendiri dari orang-orang yang ada di organisasi gereja. Bahwa mau bantu orang itu fotokopi dia punya KTP, fotokopi dia punya kakak, nama. Beta bilang kalau bantu orang perlu catat. Jadi akhirnya dong bilang beta sombong juga. Beta enggak sombong, tapi kalau mau bantu orang jangan tangan kiri tahu kasih tangan kanan terlalu saya foto-foto orang lalu dokumentasi. Itu pemberianmu itu menyakitkan mereka, tahu nggak goblok? Saya bilang ke mereka begitu. Pemberianmu itu menyakitkan mereka. Cuman kasih beras 5 kilo loh, saya foto-foto orang dengan misar ini cuma 5 bungkus lalu saya foto orang ketaruh di Facebook. Ini beta bilang. Jadi saya bilang, kalaupun jemaat yang saya gembalakan nggak dapat, Tuhan yang ganti. Tapi saya nggak mau dengan cara kalian, dengan cara organisasi. Nanti kasih kakak dulu, kasih KTP, foto dulu, lalu nanti foto dengan dia barang. Foto dengan barang, dia kasih. Saya bilang bullshit buat you lah. Saya nggak mau. Jadi seringkali kalau kita kelemahan organisasi adalah kita melayani
dengan cara organisasi, bukan standar Allah, standar firman, cara Yesus. Lalu seringkali ketong menghakimi orang berdasarkan standar organisasi, kan Bu? Ya, ADRT ngomong begini, tapi tidak dengan standar firman Allah. Ya, ketong melakukan segala sesuatu karena sudah ada dalam organisasi, mengasihi orang dengan cara organisasi. Oh, kalau dia satu sinode dengan ketong layani dia. Kalau dia satu sinode dengan ketong, lo buan dia. Ya, saya mesti layani. Nah, ini yang keliru akhirnya karena ketong terikat dengan organisasi, lalu ketong melayani orang dengan cara organisasi, bukan dengan cara Allah. Oh, kalau dia satu sinode ketong melayani, kalau bukan sinode jangan layani dia. Nah, ini yang keliru, bukan dengan cara Roh Kudus tuntun ketong for melayani, tapi dengan cara organisasi, ketong mengikuti Allah dengan cara organisasi, beribadah kepada Allah dengan cara organisasi, bukan dengan cara penyembah yang benar. Nah, itu Bu. Lalu mungkin poin yang ketiga Bu, poin yang ketiga itu bagus tadi, kalau sudah tidak mengakui Alkitab Bu. Iya. Nah, ada banyak. Kayak tadi kita tertarik sekali dengan pernyataan itu Bu. Iya, kita juga jadi kaget sebenarnya. Karena bagi kita sekolah pendeta itu lebih banyak menekankan tentang bagaimana untuk melayani umat di tengah-tengah modernitas ini. Penggembalaan, jadi pendeta tapi ciri penggembalaan itu sudah tidak ada. Jadi lebih banyak kayak filsafat. Nah, dunia ini tidak butuh filsafat. Dunia ini butuh Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu penggalan video yang kita sempat bagi. Kita terberkati Bu. Dunia sudah berdosa. Dunia berdosa. Jadi jangan pendeta belajar filsafat lalu khotbah filsafat, tapi sampaikanlah firman yang memerdekakan mereka. Jadi yang Bu Echa bilang itu benar sekali. Itu makanya sebabnya Martin Luther King itu, bukan Martin Luther King, Martin Luther dia memakukan 19 dalil di pintu gerbang Wittenberg, kemudian membuat sola scriptura itu, dan 59. Iya, 59 dalil. Kemudian dari situ ada 5 sola kan sebenarnya, dan ada sola scriptura, hanya Alkitab. Nah, salah satu sifat Alkitab itu adalah sufisiensi. Katong perlu mendengarkan pendapat orang lain di luar Alkitab sebenarnya. Jadi kalau Alkitab ngomong bahwa kamu berdosa, ya berdosa. Musa bilang kata dosa itu pelanggaran, konsekuensi. Nah, jadi kalau pendeta sendiri sudah tidak mendengar Alkitab, waduh, karena hanya Alkitablah yang bisa merubah orang, bukan motivator. Ya. Alkitab berfungsi untuk mengajar, mendidik, bahkan menyatakan dosa, memperbaiki kelakuan dan membawa orang kepada kebenaran. Ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi kalau pendeta yang penuh dengan firman, pendeta yang pernah baca firman, pendeta yang pernah punya waktu Tuhan Allah, Tuhan Yesus saja, dia punya waktu pagi-pagi benar, early morning, dia ambil waktu dengan Tuhan, dengan Bapaknya, dalam inkarnasinya dia sebagai manusia, dia menunjukkan kebergantungan kepada Bapa. Nah kalau pendeta itu kan habitnya, jadi katong ini sebenarnya alam katong ini kan alamnya Alkitab tuh betul. Jadi pendeta itu lebih banyak bergaul dengan Alkitab sebenarnya. Makanya beta kemarin protes pendeta badan besar satu itu, yang punya pengikutnya ribuan, yang sering bilang haleluya. Dia membandingkan Tuhan Alkitab dengan penafsiran Mbak Yu itu. Dia dengan Mbak Yu, dengan paranormal itu kita sudah jauh berbeda. Jangan membandingkan Alkitab dengan dia. Ngapain mau membandingkan Alkitab dengan dia? Bahwa sudah keliru kok. Ya, Alkitab nah level dibandingkan dengan dia. Nah itu pun, jadi kalau pendeta itu sudah tidak lagi bersandar pada Alkitab, pada sola scriptura, sudah lo kebuanin, dia mau bikin apa, pasti jual kacang goreng saja tuh Bu. Jual kacang goreng yang sumbur, jualan sana sini sudah tuh. Kira-kira begitu Bu. Ya, itu jadi stand up komedian saja Bu. Nah itu. Ya, stand up komedian. Jadi cuma for pintar orasi itu barakal bikin konten supaya konten itu
bisa jadi follower banyak. Ya. Sudah jadi YouTuber sekarang apa? Atau YouTuber tapi dalam pengertian yang bukan ikut trending ke kehidupan hari-hari, tetapi kan yang dilakukan adalah bukan menggunakan firman Allah sebagai suara Tuhan, firman Allah, ya, tapi lebih ke arah memainkan kata-kata, memainkan isi, ya, apa yang dunia suka. Itu yang terbalik tuh, betul. Jadi mestinya mencari apa yang menjadi kesenangan Tuhan, ya, kesukaan Tuhan, bukan mencari apa yang dunia suka lalu ikut apa. Itu kata yang bagus. Jadi kira-kira gitu, Bu. Tadi Bu baru bilang tadi itu mencari kesenangan Tuhan. Itu yang keren. Iya. Iya, nanti akan jadi kata pangkat sama. Siap. Ya, mencari kesenangan Tuhan. Itu yang keren, iya. Ya. Mencari kesenangan. Iya, Bu. Iya, karena seringkali di jongos itu banyak gaya, banyak tingkai lah. Orang bilang tuh banyak tingkai lah. Banyak gaya tuh action today mampus tomorrow nih, Bu. Itu bukan jongos, Bu, itu jobos, Bu. Itu jobos. Ya. Kalau jongos itu dia tahu dia pendiri, Bu, dia menyenangkan tuannya. Kalau jobos itu jongos yang sudah jadi bos, Bu. Jongos yang bikin diri bos. Ya, jongos yang bikin diri bos, Bu. Tar perlu dan dia pun tuan, dia merasa berkuasa sendiri. Nah, itu yang salah. Siap. The last point, Bu. The last point tadi sudah takut Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, tidak menjadikan apa Alkitab harus menjadi dasar. Yang terakhir, Bu, last point, Bu. Sebenarnya the last point ini poin yang kedua, Bu. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bu. Jadi akan punya atas tuh takut Tuhan Allah, betul. Lalu akan pun kedua sebenarnya kalau saya mau jadi pemimpin di dalam gereja itu atau menjadi pemimpin Kristen, pemimpin Kristiani, itu nomor satu terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu. Atau mau jadi poin keempat juga bisa sebenarnya. Tapi justru itu yang utama, betul. Kalau saya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengakui dia bahwa dia satu-satunya Juru Selamat di tengah dunia. Lebih ke apa saya jadi pemimpin Kristen? Saya mau pimpin orang kemana? Itu lah saya mau sampaikan apa? Sampaikan keselamatan di dalam Kristus toh. Nah kalau bicara dengan orang saja, saya nggak ada keselamatan yang lain. Bagaimana ada keselamatan yang lain? Yang bisa, saya ada keselamatan yang lain selain di dalam Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sampai kepada Bapa harus melalui aku. Saya nggak ada cerita lain. Jadi kalau pemimpin pendeta yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya, saya nggak usah jadi pendeta di gereja, stop saja, ya. Sama dengan yang ketiga tadi, kalau saya terima Alkitab sebagai firman Allah, saya nggak usah berdiri di mimbar cari tahu omong kosong. Ya, tuh saya percaya Alkitab sebagai firman Allah, lalu saya sampaikan apa? Nah, lalu yang keempat tadi itu yang terkait dengan kok kita jadi blank sih. Yang poin terakhir tuh Alkitab, lalu satu lagi, aduh kok tiba-tiba Roh Kudus lalu Alkitab tuh betul, terima Alkitab sebagai firman Allah, dipimpin dan tuntun. Ya, jadi yang kedua tuh yang Bu taruh di poin keempat, ya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bikin apa? Saya bisa, Bu. Paulus dengan sangat jelas mengatakan bahwa sia-sialah iman dan toh. Bikin apa? Mau pembuktian apa gitu? Hanya Kristus satu-satunya. Saya nggak ada cerita lain gitu. Yang ada alasan lain yang saya bisa bilang gitu. Kalau saya nggak usah jadi pendeta lah. Pendeta apa? Pendeta setan boleh. Tuh. Orang apa yang Ali sampaikan? Iya. Deta jadi heran beberapa waktu lalu ada informasi itu ada sidang, nggak tahu aras gereja nasional mungkin. Itu mereka bersidang di Kalimantan itu kalau tidak salah itu dan mau artinya mau dikeluarkan dari manifest Alkitab atau dari tata PGI atau mungkin bahwa kalimat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu tidak akhirnya mendatangkan syah bagi kebinekaan agama lain. Nah itu yang itu pernah jadi isu juga. Tidak tahu itu benar apa enggak, tapi kalau benar sampai itu jadi isu itu sesuatu yang
Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya manusia diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, kalau sampai sebuah badan yang besar, hamba Tuhan, lalu sinodal dan lain, melemahkan nama Yesus itu, maka karena kalau kekristenan Yesus diambil dari kekristenan, maka kekristenan Yesus dicabut dari akar Kristen, maka kekristenan ketong akan menjadi kekristenan yang lemah dan tidak berkuasa dan tidak pernah menyelamatkan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, dan hanya di dalam nama Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, itulah gereja berdiri dan berotoritas. Bahkan sampai harusnya kalau gereja yang percaya kepada Yesus, ada itu penekanan di situ bahwa dan alam maut tidak menguasainya. Sampai hari ini setan main dalam gereja, berarti gereja sempung kuasa atau setan main dalam gereja. Setan kalau jo anak bongsu kamu tuh, setan kalau jo anak bongsu, setan main dalam gereja, setan main di mimbar, dalam Taman Eden ada setan kok. Iya, betah herang lain. Nah, itu jadi itu apa yang poin tadi kita pikir 4 poin ini menjadi peringatan for ketong untuk di era poin 40, karena semakin hari 1 Yohanes 2 ayat 15, dunia semakin lenyap dengan keinginannya tuh buta, tapi orang yang mengasihi Allah dia akan hidup. Biarlah ketong terus menjadi pembawa berita kebenaran, seperti kalimat kita berdiskusi tadi itu menjadi sebuah sebuah anagram itu kalimat yang tajam, yang dilesatkan, bak anak panah itu dia tancap di saya punya otak. Jadi ketong memulai menyampaikan kebenaran, ketong harus benar dulu dari tempat kebenaran. Yang tadi pagi ketong 2 sharing itu Bu, by WhatsApp itu mau berdiri untuk menyampaikan kebenaran. Posisi ketong adalah posisi di tempat kebenaran. Nah, itu jadi itu mungkin ada yang Bu ingin sampaikan sesuatu lagi atau closing statement, karena ketong sudah 1 jam 25 menit ini Bu. Ya, beta cuma menggarisbawahi yang tadi itu Bu, contoh Yohanes itu saja itu betul. Contoh Yohanes itu penting, kalimat Yohanes itu paling penting. Biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Karena dengan demikian ketong tahu bahwa ketong ini bukan sapa-sapa. Iya. Kalau seorang pemimpin Kristen, ya, kepemimpinan dalam kekristenan itu adalah mengerti bahwa ketong ini nothing. Ketong bukan sapa-sapa. Dan ketong melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Karena ketong ini hamba, seperti Paulus bilang. Jadi bukan sapa-sapa, melakukan untuk ketong pun Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu ketong tahu ketong pun diri ini hanyalah seorang hamba, seorang jongos. Bukan seng lebih dan seng kurang dari itu. Nah, kalau ketong bisa melakukan itu, beta kira gereja akan dipimpin ke arah yang betul dengan 4 poin yang tadi itu, takut Tuhan, ya, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini kalimat penting sebenarnya Bu. Karena Kristen itu kan berasal dari Kristus kecil, Kristus kecil. Jadi kalau saya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saya terima Tuhan ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai bagian dari aras kekristenan, dasar kekristenan. Lalu saya sedang bikin apa nih? Saya pemimpin Kristen, kan saya pemimpin apa gitu? Nah, lalu yang ketiga itu tuntunan Roh Kudus paling penting di dalam semua keputusan yang dibuat, diambil. Lalu the poin yang lain adalah yang firman Allah itu harus jadi pegangan. Kalau Alkitab yang dipegang sebagai firman Allah, ketong lagi bicara apa di mimbar gitu. Ya kan? Ketong lagi omong kosong sebenarnya, stand up komedi aja. Bicara kiri kanan yang jelas gitu. Jadi kita pikir itu poin yang penting Bu. Kembali lihat apa yang Yohanes Pembaptis tunjukkan sebagai contoh. Ya, aku harus semakin kecil dan dia harus semakin besar. Lalu ketong sadar bahwa ketong ini hanyalah hamba melakukan semua untuk Tuhan. Kira-kira itu Bu. Ya, beta poin itu dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipersiapkan. Jadi kata orang memandang itu orang melihat, orang memberi nilai, orang melihat, orang memandang, orang menakar, orang memberi nilai, orang mengawasi, oh bahwa benar-benar he is the man of God. Nah, jadi benar-benar orang percaya bahwa oh ya memang dia hamba Kristus, oh memang dia hamba Allah, memang hidupnya hamba Allah. Dia memang menjadi teladan. Jadi orang memandang, orang melihat. Lalu di situ ada 2 yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, kalau seseorang tidak dapat dipercaya oleh Allah, dia pasti juga tidak akan dipercaya oleh manusia. Nah,
Jadi itu yang penting bagi kita. Dalam 1 Korintus 4 tadi ayat 1 ayat 2 bilang bahwa yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kalau seorang hamba Tuhan, pendeta, sudah tidak dapat dipercaya oleh Tuhan, sudah pasti dia tidak akan dapat dipercaya oleh jemaat. Nah, kalau seorang pendeta, makanya kan beta ada tulis kemarin itu buat semua hamba Tuhan, bukan saja ada korupsi. Banyak hamba Tuhan ada korupsi, bukan saja satu sinode, tapi hampir rata-rata semua sinode. Itu bahwa ada Lida yang 6,8 miliar, ada Lida berapa miliar. Iya, beta beberapa waktu lalu juga protes karena ada gaji di sinode itu. Dulu dia dapat gaji 75 juta itu per bulan, Bu Ketua Sinode. Itu di Ketua Sinode kami, itu infonya begitu. Dia minta gaji 80 juta per bulan, Bu. Nah, jadi saya akhirnya protes, lalu kita bilang itu, lalu dari daerah-daerah miskin berikan perpuluhan, bagaimana? Protes. Nah, itu gereja, artinya GBI adalah gereja Protestan karismatik yang salah satunya terbesar, anggota PGI nomor 58. Nah, itu kita protes. Aduh, lalu bagaimana dengan hamba gereja-gereja kecil? Kalau pendeta Ketua Sinode kasih gaji 80 juta, kemarin sudah 75 juta, padahal zamannya Pak Yakob Nahwai itu cuma 12 juta. Nah, itu kalau sudah pendeta tidak dapat dipercaya oleh Tuhan, waduh, bisa bahaya. Jadi biarlah orang dapat percaya, orang bisa melihat bahwa oh ya, Elroy dia benar-benar hamba Tuhan. Karena bagi beta tuh nama baik lebih berharga daripada harta, emas, dan kekayaan, dari apapun. Ya, sebagai hamba Tuhan, mendingan beta miskin tapi beta pun moral baik, beta pun kelakuan baik pada Tuhan Allah, terus percaya beta, dan umat terus percaya beta. Mungkin itu diskusi malam hari ini. Apa yang datang diskusi, mudah-mudahan akan boleh menjadi berkat for banyak orang yang menonton. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bu, beta baca ini baru Bu closing statement ya. Oke, dari Bu David ini setuju tidak boleh praktis. Lalu kemudian dari Usi Nabila Mutiara Nabilaisha, semakin baik atau hubungan dengan Tuhan Yesus, pasti kita makin dekat dengan Tuhan, dengan suara Tuhan. Amin. Amin, itu pasti. Thank you saudara-saudara semua juga yang sudah ada di streaming, like, komen, nonton, dan share. Ya, lanjut Bu Echa. Ya, Pak Saudara semua, terima kasih untuk bisa ikut live streaming ini. Ini diskusi yang sangat mendasar sekali sebenarnya. Ketong pakai tema gereja 4.0, lalu kepemimpinan Kristen dalam tantangan modern zaman ini. Beta kira apa yang ketong diskusikan tadi panjang lebar, itu saudara bisa ikuti lagi, lihat poin-poin penting di dalam diskusi ini. Tidak bermaksud menjustifikasi siapa-siapa, karena ketong bicara secara umum dan terbuka untuk semua gereja, semua hamba Tuhan, termasuk ke ketong pun diri sendiri sebagai introspeksi, sebagai koreksi. Jadi mari ketong belajar sama-sama, belajar seperti Yohanes yang selalu mau melihat Tuhan. Dia datang sebagai penyiap jalan, pembuka jalan, dan dia punya statement, punya kalimat bagus di Yohanes 3:30 itu berkata bahwa biarlah aku semakin kecil dan dia Tuhan kita itu semakin besar. Boleh menjadi bagian dalam ketumpung kehidupan pelayanan bergereja, pelayanan berjamaat, pelayanan kekristenan, menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umat ini. Supaya ketong tahu bahwa yang ketong layani adalah Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Ketong ini hanya jongos-jongos saja, hanya hamba-hamba saja yang kecil, yang tidak ada arti apa-apa. Kalau Tuhan berkenan mau pakai, Tuhan mau melibatkan ketong, itu anugerah yang besar. Nah, mari pakai waktu, pakai semua kondisi, sikap, tindakan, dan tanggung jawab pelayanan itu dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu dari ketong dua malam ini. Boy, mungkin ada sesuatu lalu ketong Amato? Ya. Kita pikir sudah cukup, Bu, apa yang Bu sampaikan buat kita di malam hari ini. Oke, Pak Saudara semua, demikian ketumpung tayangan malam ini, live streaming ini Beta Parse, ini Beta Reza Syarna Mual, dan Beta Pusat lagi di negara Bali dong semua, Parse, dan semua, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan pakai ketong menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amato. Amato, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Tuhan Yesus berkati, shalom, shalom.